Selamat sore semua. Hari ini kita akan update perkembangan selada hijau yang kita tanam di dalam polybag. Nah, hari ini kita ditemani dengan Dedek. Nah, ini dia petaninya. Jadi kita menanam selada hijau di dalam polybag dengan media yang serba ala kadarnya yang kita dapatkan di pekarangan rumah, di sekitaran rumah, dan hasilnya seperti ini. Bisa dilihat seperti ini. Nah, ternyata bahwa selada hijau ini juga cukup bagus untuk dibudidayakan di dalam polybag atau ditanam di dalam polybag. Itu berarti tanaman yang satu ini tidak hanya bisa ditanam dengan menggunakan sistem hidroponik, karena memang seperti kita tahu kebanyakan untuk tanaman selada ini tenornya di tempat kita itu menggunakan sistem hidroponik. Nah, maka dari itu kita coba untuk menanam selada hijau tetapi menggunakan polybag. Jadi kita tanam di dalam polybag. Hasilnya seperti ini. Cukup subur, cukup bagus. Kita lihat dulu keseluruhan seperti itu ya. Nah, itu sampai sana. Jadi ini kita uji coba pertama di dalam polybag, beberapa batang. Tidak terlalu banyak, tetapi cukup untuk kebutuhan sendiri dan tentunya kebutuhan para tetangga yang membutuhkan. Nah, ini seperti ini. Secara keseluruhan budidaya tanaman selada hijau di dalam polybag ini cukup sukses, cukup bagus hasilnya. Kemudian pemeliharaannya pun tidak begitu sulit. Hasilnya juga sangat memuaskan. Melihat apa yang kita dapatkan pada tanaman kita ini, maka sebenarnya selada hijau ini juga bisa kita kembangkan untuk tanaman sayuran yang biasa dibutuhkan masyarakat dengan sistem yang sederhana. Jadi kita tidak perlu menyiapkan instalasi hidroponik dan lain sebagainya, tetapi kita bisa menanamnya dengan menggunakan media polybag atau mungkin bisa ditanam di bedengan tanah seperti biasanya. Bagaimana peluangnya? Untuk selada hijau ini sebenarnya masih cukup bagus. Artinya banyak petani yang belum secara maksimal membudidayakan tanaman ini, karena memang umumnya tanaman ini dikenal dengan pemeliharaan atau ditanam menggunakan sistem hidroponik. Jadi masyarakat petani pada umumnya belum banyak yang melirik. Nah, kalau untuk melihat peluangnya secara lebih jauh, tentu saja kita harus mempelajari atau menganalisa bagaimana permintaan atau kebutuhan dari selada hijau ini. Perlu kita pelajari dulu selada hijau ini biasanya digunakan untuk apa. Nah, untuk jenis selada ini sebenarnya kalau tidak salah di luar negeri biasanya digunakan untuk salad semacam itulah ya. Saya kurang paham. Namun kalau di tempat kita mungkin bisa lebih dikenal dengan untuk lalapan ya, untuk lalapan. Jadi biasanya kita mendapati sayuran yang satu ini misalnya untuk pemanis dalam penyajian ayam geprek seperti itu ya. Kemudian ada juga misalnya nasi goreng dan lain-lain sebagainya. Nah, ini bentuknya lalapan sebagai pemanis dalam menghidangkan menu yang tentunya membutuhkan jenis-jenis lalapan. Nah, ini bisa kita analisis lebih jauh di daerah kita seperti apa kebutuhannya, permintaan akan tanaman selada ini seperti apa. Nanti setelah itu baru kita bisa menyimpulkan apakah budidaya tanaman selada atau menanam selada ini masih mempunyai peluang yang cukup bagus untuk menghasilkan pundi-pundi keuntungan.
secara keseluruhan kita tidak bisa memastikan bahwa itu tidak menjanjikan atau itu sangat menjanjikan tanpa kita melakukan analisis pasar terlebih dahulu. Dan ini sangat penting karena umumnya para petani kita lebih mudah untuk menentukan memilih jenis tanaman tertentu untuk ditanam atau untuk dikembangkan atau untuk dibudidayakan, tetapi kebanyakan tidak berpikir mengenai pemasarannya seperti apa. Jadi kita tinggal putuskan saja untuk menanam ini karena katanya permintaannya bagus, harganya cukup bagus, kita tinggal ikut-ikutan saja tanpa kita tahu bagaimana proses penjualannya. Kita mau dijual seperti apa, kemana pembuangannya, proses pemasarannya seperti apa. Nah itu yang jadi kendala yang umumnya dihadapi oleh para petani. Maka dari itu untuk Anda semua, untuk rekan semua yang ingin mencoba budidaya tanaman selada, tentu harus diperhitungkan terlebih dahulu hal tersebut. Memang kalau secara keseluruhan budidaya tanaman selada di polybag misalnya itu masih cukup menjanjikan dan bisa dilakukan untuk sekedar hobi atau untuk selingan, sekedar memberikan tambahan penghasilan di waktu luang. Nah, bagaimana untuk proses budidayanya, bagaimana pemeliharaannya, persemaiannya, dan lain sebagainya. Secara umum untuk menanam selada ini, walaupun saya baru sekali ini menanam, tetapi secara umum tanaman ini cukup mudah untuk dibudidayakan, cukup mudah untuk dipelihara. Jadi prosesnya kita tinggal semai, bisa kita semai terlebih dahulu, atau bisa langsung semai tanam, langsung ditanam bijinya ke media yang diinginkan. Tinggal setelah itu tinggal perawatan saja. Pemupukan misalnya itu bisa dilakukan saat pengolahan media atau pengolahan lahan. Kemudian pengendalian hama kalau untuk lahan yang baru yang belum pernah ditanami dengan tanaman selada, tentu saja hama dan penyakitnya masih sangat sedikit. Jadi untuk penanaman pertama bisa aman, tidak perlu terlalu risau dengan hama dan penyakit tanaman selada. Tetapi untuk periode-periode berikutnya mungkin harus diantisipasi dengan baik. Nah, kemudian untuk perawatannya ada satu hal yang harus diperhatikan, yaitu mengenai ciri fisik tanaman ini. Jadi tanaman selada ini, daun selada hijau ini cukup tipis, cukup rentan, dan itu berarti ketika ada hujan maka daunnya ini cukup mudah untuk sobek dan rusak. Nah, dari hal tersebut maka harus diantisipasi supaya tidak terjadi kerusakan pada daun-daun selada yang kita pelihara. Nah, ini sebagai salah satu contoh. Jadi sebaiknya untuk penanaman selada ini kita lakukan dengan pelindung di atapnya. Kita beri atap untuk melindungi daun-daun selada ini dari terpaan hujan secara langsung, sehingga nantinya daun-daun tanaman selada kita tidak akan hancur apabila ada hujan yang cukup deras atau cukup lebat. Nah, secara umum itu saja yang perlu diperhatikan untuk tanaman selada khususnya. Selebihnya tinggal perawatan biasa, misalnya untuk penyiangan, penanggulangan gulma, kemudian pemupukan jika diperlukan, pemupukan susulan. Tetapi kalau pengolahan medianya sudah bagus, saya rasa untuk pemupukannya tidak perlu dikhawatirkan, karena tanaman selada ini merupakan salah satu jenis tanaman yang cepat panen. Jadi sekitar kurang lebih 30 hari sudah bisa dipanen. Nah, seperti ini baru beberapa hari saja udah seperti ini ya, bentuknya sudah lumayan besar. Ini satu batang, ini satu polybag satu batang, dan hasilnya sudah seperti ini.
cukup menarik. Untuk hiasan pun bagus, dan untuk konsumsi pun lumayan sehat. Saya rasa untuk update video kita kali ini kita cukupkan sampai di sini saja. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini, apa yang kita berikan atau kita informasikan kepada rekan semua bisa bermanfaat, bisa menjadi pertimbangan bagi rekan semua yang ingin menanam selada, baik itu di media polybag ataupun di lahan tanah, baik itu secara home industri atau skala kecil ataupun itu untuk skala produksi. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe channel saya untuk mendapatkan berbagai informasi lain yang berkaitan dengan dunia pendidikan, peternakan, pertanian, dan juga informasi lain yang menarik. Sampai di sini, sampai bertemu pada video-video berikutnya.